Diceritakan, Sang Indrajit yang membunuh akan putranya Rahwana, ia pun sangat marah dan berambisi untuk membunuhnya. Oleh karena itu, istrinya menyuruh ia berperang karena tidak ada lagi kekuatan yang tersisa selain rajanya itu sendiri. Akhirnya Sang Rahwana menyiapkan pakaian perangnya untuk bertarung di medan perang dan langsung menuju ke lapangan medan pertempuran untuk maju langsung. Anak kita, istriku. Siapkan pakaian perangku. Di sisi lain Sang Rama juga menyiapkan pakaian perangnya. Keduanya bertemu di medan laga sedangkan Sang Dewa sedang live streaming menyaksikan pertandingan antara Rama Wijaya dan Rahwana kebaikan dan kejahatan. Mereka membicarakan apa yang akan terjadi. Pertarungan pun dimulai dan pertandingan cukup alot dan berjalan lama. Kanda, itu adalah tanda kalau Kanda Rahwana akan turun berperang. Laksmana, siapkan baju perangku. Baik, Kanda. Gusti Prabu, hamba sanggup untuk menghadapi Raja Angkara Murka itu, Gusti. Tidak, Anoman. Ini bagianku. Kesempatan inilah yang aku tunggu-tunggu. Karena sesungguhnya, perang ini adalah perangku. Perang antara kejahatan melawan kebenaran. Pada akhirnya, Sang Prabu Rahwana dapat dikalahkan oleh Sang Rama Wijaya. Ia tergeletak di tanah dan tidak bangun lagi, sehingga Rama Wijaya mengira ia sudah tewas. Ketika ia sudah berbalik, Rahwana cepat-cepat untuk mengambil panahnya, dan pada akhirnya ia pun membunuh Rama Wijaya. Semua terdiam dan menangisi kepergian Rama Wijaya, pada akhirnya mengultimatum para pengikutnya Rama Wijaya. Tanpa terasa, saatnya sudah datang. Bumi harus berganti kulit. Sang Wisnu memulai pekerjaan pamungkas untuk menutup babak baru kehidupan. Semakin tinggi watak kejahatan penghuni bumi, akan semakin cepat mendatangkan kerusakan, dan semakin cepat pula tugas Sang Wisnu harus dilaksanakan. Tuan lebih senang menghamburkan darah. Padahal saya hanya menuntut Tuan untuk mengembalikan istri saya.
Scene berpindah ke Alengka Dirja di mana mereka sedang mengadakan pesta karena Rahwana berhasil membunuh Akan Ramawijaya. Sang Rahwana pun kesenangan dalam romansa kemenangannya itu. Para pasukannya pun kesenangan dalam kemenangan, mabuk-mabukan, tanpa mereka sadari adanya penyusup yang datang ke tempat mereka, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Sang Anoman dan Anggada, yang mana mereka diperintahkan untuk mengambil pusaka milik Rahwana di bawah tempat tidurnya. Kanda! Kanda! Wibisana, kau tahu bahwa tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan korban dari panah deja milikku. Kuberi waktu kalian untuk segera meninggalkan negeriku. Kalau besok kalian masih berada di sini, semuanya akan kuhancurkan tanpa sisa. Termasuk kamu, Wibisana. Akan kulumatkan tubuhmu untuk kerabuk jalanan di depan istanaku. Anak panah ini tidak akan pernah bisa dicabut, Laksmana. Dia sudah berakar ke seluruh urat darah. Dan kalau dipaksakan, maka seluruh persendian tubuh Kanda Prabu akan hancur luluh. Kalau Kanda Rama sampai tewas, kita semua akan hancur. Anak panah Deja memiliki pasangan yang bisa menjadi penangkal kesaktiannya. Ya, setiap purnama penuh, mata anak panah itu diasah dengan batu wulung. Iya, Kanda Rahwana pernah membanggakan anak panah itu, bahwa panah itu hanya bisa dicabut dengan batu itu. Di mana letak penyimpanan pusaka itu, Gusti? Di bilik tidur Kanda Rahwana. Di dalam bilik itu ada bilik khusus untuk menyimpan pusaka raja. Nah, kamu harus bisa mendapatkannya, Anoman. Saya bersama Anggada, Gusti. Hati-hati. Semangat prajurit Alengka Diraja sedang pulih dengan kejadian ini. Baik, Gusti. Kanda. Semua anak-anakku tewas. Benarkah keyakinanku? Kematian mereka adalah dharma bakti para kesatria membela negerinya. Atau untuk sesuatu yang sia-sia, membela kebejatan cucuku sendiri dengan pembenaran untuk membela kehormatan negara. Sungguh saya ragu dengan keyakinan saya itu, Dewa. Dosa apa yang telah kulakukan kepadamu? Maka kau timpakan karma seperti ini. Yang mengurai ilmu sastra Cindra adalah Wisrawa dan anakku Sugasi, bukan aku. Bukan aku yang jadi Raja Angkara Murka. Cucuku juga bukan aku. Bukan aku. Kenapa kalian ambil 3 putraku yang aku kasih?
Pada saat Rahwana sudah membunuh Pangeran Ramawijaya, ia mengadakan pesta untuk merayakannya dengan mabuk-mabukan, dengan meminum apa yang telah mereka sediakan, sedangkan adiknya Rahwana yaitu Wibisana teringat sesuatu akan benda pusaka yang ada di kerajaan Alengka Dirja. Ia dapat menyembuhkan akan luka dari panah yang dilesatkan kepada Sang Prabu Pancawati itu. Anoman dan Anggada disuruh untuk mengambil benda itu demi kesembuhan Sang Pangeran Ramawijaya. Yang jaga di atas jangan ikut-ikutan. Nanti jatuh. Kira-kira di mana kabar Rahwana? Kalau tidak salah, di dekat Taman Sari. Ayo! Ada apa Trijata? Merayakan kemenangan besar Gusti Dewi. Semua orang di sepanjang jalan. Mereka yang menabuh bunyi-bunyian itu. Iya Gusti. Di dalam kedaton juga tampaknya ada keriaan Gusti. Jangan-jangan mereka telah mengalahkan pasukan Kanda Ramawijaya. Kenapa Gusti selalu berpikir begitu? Bukankah Gusti yang selalu mengatakan bahwa kebenaran itu tidak mungkin akan kalah? Saya sangat cemas Trijata. Yakinlah Gusti, bahwa pendapat Gusti memang benar. Dewata itu tidak buta untuk memenangkan Angkara Murka. Ketika mereka sudah masuk ke dalam ruangan, mereka dipergoki oleh salah satu istri dari Raja Rahwana, yang menyadari akan adanya penyusup yang datang ke dalam kedaton. Nya Rahwana, Anoman dan Anggada pun kabur karena ketahuan oleh sang istri. Adu kekuatan pun terjadi, perkelahian tak bisa dihindari, hingga mereka berdua pun kabur dan mendapatkan apa yang telah mereka ingin dapatkan.
diam saja seperti patung? Apa kalian tidak lihat? Ada maling masuk kamar Gusti Maharaja. Mereka mencuri batu ulangku! Anoman, Anggada! Anoman, Kalian ditunggu Gusti Laksmana dan Wibisana. Cepat! Ya. Pangeran, bagaimana Anoman? saya tidak tahu apa kotak ini yang dimaksud. Sebentar. Paman Anila, tolong ambilkan air ya. Baik, Gusti. Ini airnya, Gusti. Kanda. Akhirnya, Rahwana pun menyadari bahwa ia kehilangan sesuatu benda yang ia simpan, penawar dari panahnya, dan menyadari bahwa Sang Ramawijaya itu akan hidup dan sembuh dari lukanya karena ia belum sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Kanda Prabu. Kanda Rama. Gusti. Hei, ada apa ini? Loh, kenapa semua berkumpul di sini? Dinda, ada apa Dinda? Kanda Prabu tewas oleh panah Deja milik Rahwana. Iya, aku tewas. Ya. Oh iya, iya, aku ingat. Rahwana memanah dadaku. Sesudah itu saya merasa segalanya gelap. Siapa yang
menyembuhkan aku. Kebetulan saya sangat mengenal keampuhan panah deja milik Kanda Rahwana. Bahkan sering ikut mengasah mata panah sakti itu, Kanda Rama. Dan Kanda Rahwana pernah memberitahu bahwa satu-satunya yang bisa memusnahkan kekuatan anak panah deja itu adalah batu asahnya sendiri. Oleh karena itu, saya memerintahkan pada Anoman dan Anggada untuk mencuri batu wulung itu. Oh, Anoman, terima kasih. Terima kasih, Anggada. Sudah beberapa kali kamu telah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Tugas hamba adalah mengawal keselamatan Gusti. Tapi hamba perlu melaporkan hamba dan Anggada kepergok waktu mengambil batu wulung itu. Dan kami terpaksa melakukan perlawanan di halaman istana mereka. Oh, mungkin Kanda Rahwana sekarang sudah mengetahui kalau batu wulungnya hilang dicuri. Berarti Rahwana sudah tahu bahwa Kanda Rama sudah hidup lagi. Iya. Dan besok pasti dia akan menyerang kita lagi. Saya akan kembali untuk melawannya. Membasmi kejahatan harus sampai tuntas. Iya. Karena membiarkannya setengah-setengah pasti akan menimbulkan kejahatan yang lebih jahat dari sebelumnya. Iya.